Mohon apa aku perasaan aku? Mau nggak bilang nggak sayang sama kamu? Udah. Mau bilang aku nggak cinta sama kamu? Mau bilang udah nggak usah nggak aku nggak perlu yang kayak gini. Nggak, aku bilang aku nggak perlu kayak gini. Nggak usah cium kaki, nggak mau. Nggak mau. Aku mau kamu sadar aja. Mau ama aku mau enggak, kamu punya sifat jelek banget. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Menjelang sidang putusan gugatan cerai Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ramai di berbagai media terkait dengan rekaman percakapan antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Saya tidak sedang ngegibah, ya, tidak sedang klarifikasi, ya, tidak sedang mencari-cari bahan, ya, untuk pembelaan. Tidak. Saya, ya, bertujuan untuk apa yang kita bisa ambil dari masalah ini. Memang bukan masalah kita. Memang bukan urusan kita, tetapi kita semua perlu belajar dari masalah-masalah orang lain. Karena kita ini sama, punya problem yang sama, punya tujuan yang sama. Dalam berumah tangga, pastilah ada, ya walaupun kecil pastilah ada namanya permasalahan. Bukan rumah tangga namanya kalau tidak ada persoalan. Nah, dari sinilah kita bisa ngambil pengalaman-pengalaman orang lain untuk dijadikan sebagai bahan belajar untuk diri kita semuanya. Saya mendapatkan beberapa rekaman sebenarnya, tetapi saya ingin menyatukan rekaman ini. Percakapan yang diduga adalah Mbak Imbong dan juga Paula Verhoeven. Saya mengatakan diduga, kenapa? Karena harus bisa dibuktikan kalau memang benar-benar Mbak Imbong atau benar-benar Paula. Tapi karena saya tidak bisa membuktikan itu, maka saya mengatakan diduga. Apa isi percakapannya? Kita mendengarkan saja dulu. Kita simak dulu. Apa isi percakapan dari keduanya. Ini saya gabungkan, ya teman-teman, saya gabungkan. Nanti baru kita ulas setelah rekaman ini selesai. Mari kita simak bersama. Loh, kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Iya. Setelah itu di belakang aku, misalkan kamu makan, aku sering kamu di kamar mandi, aku sering agak bertanya, aku tuh nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu, hah? Kamu aja sekarang diam karena tahu semuanya aku. Aku tahu semuanya, tapi kenyataannya. Iya. Tunggu dulu, biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dan aku nggak ngerti buat apa kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang. Sesimpel itu. Tapi kamu dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu 100 juta per bulan. Kurang apa? Iya, aku doa di rumah Allah nih langsung nih. Mudah-mudahan dia dapetin yang dia zolimin saya. Pas waktu rubuh kantor yang itu tuh di mana, di BSD.
Ya Allah, kejawab doa gue. Kamu kira aku nggak tahu? Paula Verhoeven, aku nggak bahas tuh. Males berantem. Aku anggap itu angin, tapi itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Ini tuh hubungan kita. Abis itu kau bilang, makanya gue nggak izin kalau ke umroh. Hah? Nggak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Dia tahu, udah diem. Udah Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Udah kebaca semuanya di chat. Itu kamu yang nulis. Bukan, maksud aku adalah aku tuh sebenarnya istilahnya ngobrol ke situ tuh supaya apa yang ada di isi hati aku aja, maksudnya aku istilahnya apa sih, ngomong apa? Ini ngomong yang mana nih? Bukan, maksud aku adalah kamu aja bilang waktu itu kan bilang di chat aja bilang, makanya aku nggak mau izin kalau misalnya nggak usah izin ke umroh. Hah? Pansan gue dadakan banget ya dengar dia mau umroh. Iya, aku salah. Mau bohong apa aku, perasaan aku? Mau nggak bilang nggak sayang sama kamu? Udah. Mau bilang aku nggak cinta sama kamu? Mau bilang udah nggak usah, enggak aku nggak perlu yang kayak gini. Nggak, aku bilang aku nggak perlu kayak gini. Nggak usah cium kaki, nggak mau. Aku mau kamu sadar aja. Mau ama aku mau enggak, kamu punya sifat jelek banget. Nah, apa yang kita bisa dapatkan? Kalau dari percakapan ini kan ada dua, saya menggabungkan menjadi satu ya. Di session pertama itu ada kalimat manipulasi, ya poinnya di situ. Manipulasi. Nah, manipulasi ini tentang apa? Kemudian saya kaitkan dengan angka-angka yang disebutkan di situ. Angka-angka yang disebutkan di situ tiap bulan 80 juta, 85 juta, kemudian ada 100 juta, gitu ya. Terus saya rangkai lagi dengan kalimat, kamu tinggal bilang, pasti aku, gitu ya. Artinya apa? Ini bercerita tentang masalah keuangan. Nah, kalau saya lihat dari percakapan ini ya, masalah uang, manipulasi, kemudian angka-angka. Berarti ada angka yang disembunyikan gitu maksudnya. Ya, banyak sih para istri-istri kita yang mengatur keuangan dengan cara-cara seperti ini. Misalnya ya, beli minyak goreng harganya kalau sekarang kalau nggak salah berapa ya, katakanlah 20.000. Kemudian diskon menjadi harga 18.000 per liter. 2.000 itu termasuk daripada keuntungan istri itu. Diskon kan? Nah, istri keuntungan, untung 2.000. Nah, kalau ini dirembes ke suami, misalnya ke saya ya, istri itu mintanya bukan 18.000, tapi 20.000. Kenapa? Karena ada keuntungan. Keuntungan apa? 2.000. Ini contoh kecil aja ya di dalam rumah tangga. Biasalah. Beras, katakanlah gitu. Beras 1 kilo berapa ya? Saya lupa harganya, saya sebut saja 15.000 ya. 15.000. Kemudian si istri ini mendapatkan beras yang harganya 13.000 misalnya ya. Dia ngambil yang 13.000 dengan kualitas yang sama. Kemudian yang 2.000-nya itu dianggap untungnya istri, masih untung nih 2.000 gitu. Nah, kalau dirembes kepada suami, hitungannya ya 15.000. Nah, 2.000 ini dikali berapa kilo dia beli. Kalau 100 kilo berarti untung 2.000 kali 100. Itulah yang itu hal yang wajar itu terjadi kalau saya menilai dari
Tapi saya tidak tahu apa sebenarnya tadi yang dibicarakan. Karena rekamannya itu mungkin ya panjang, tapi yang keluar sepotong. Yang jelas kalau masalah keuangan, memang istri lebih pandai. Nggak usah kita menuduh istri kita manipulatif. Karena apa? Kalau masalah belanja, istri yang lebih pintar. Cerita lagi ya. Saya dikasih uang 100.000 untuk belanja makan. Saya nggak dapat apa-apa. Untuk belanja harian katakanlah, saya nggak dapat apa-apa 100.000. Tapi istri dengan uang 100.000 dia bisa belanja untuk katakanlah ya untuk 2 hari, bahkan masih bisa menyisakan uang dari 100.000 ini, ya kan? Nah kalau laki-laki yang bodoh amat, begitu kasih 100.000 beli rokok, selesai habis. Tapi istri tidak. Ini garam berapa, ini berapa, ini pinter ngaturnya. Nah kalau kita tanya hal-hal semacam ini kemudian kita bilang bahwa itu manipulatif, bukan. Itu adalah cara-cara istri-istri kita, ya, cara-cara istri kita. Bagaimana uang yang sedikit itu bisa mencukupi dapur dan masih bisa menabung. Oke, saya tidak terlalu paham nih kaitannya uang, kenapa sampai ada keluarganya maksudnya kemana juga kita tidak tahu. Ada 100 juta itu tidak tahu. Begini saja kalau mengenai keluarga ya, apapun yang kita berikan kepada keluarga itu nggak perlu diungkapkan. Gini kita himbau aja kepada teman-teman, udahlah nggak usah diungkap-ungkap itu, karena kita bisa memberi itu karena doa-doanya dia juga, doa-doanya keluarga juga, sehingga kita bisa membantu gitu ya, karena ada doa di situ. Oke, nggak usah kita bicarakan yang itu. Nah, bicara yang terkait dengan yang season kedua, ada dominasi Baim Wong, kalau itu benar Baim Wong, terhadap pembicaraan istrinya. Saya tidak mau menggambarkan yang itu, tetapi saya hanya membawa kita kepada, kalaulah kita sedang cekcok dalam rumah tangga, kemudian ingin mendudukan persoalan ini, maka menyelesaikan ya, maka caranya kalau saya punya cara, jangan dudukkan istri sebagai lawan. Jangan dudukkan istri sebagai tertuduh. Jangan bentuknya seperti interogasi. Jangan. Nah, saya bisa membayangkan pembicaraan ini posisinya seperti apa. Ya di kita, ini pengalaman buat kita semua, belajar dari sini ya, belajar dari sini. Kalau suami istri sedang ada permasalahan, duduklah, bahasa peribahasanya ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi sama, posisinya sama, suami istri. Jangan pernah mendominasi, ini suami ya, jangan pernah mendominasi pembicaraan. Kita menggunakan telinga saja, nanti sampaikan ke hati. Kira-kira ini omongan istri saya ini masuk akal atau tidak. Biarkan istri berbicara. Biarkan dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kita potong pembicaraannya. Kenapa? Ya nggak akan keluar nanti, yang kita inginkan nggak akan keluar. Katakanlah ini kan kalau saya
baca istri ini posisinya berada di bawah nih. Kemudian kita seolah-olah memberikan tekanan. Jangan, misalnya duduk aja. Begini mah, ini kan ada begini-begini. Mama maunya apa? Itu aja sudah. Kalau memang marah. Saya ada juga yang tapping itu. Kalau Mr. Z di posisi ini bagaimana katanya? Saya ini sudah menjalani kehidupan di dalam seperti ini nih sudah 30 tahun lebih. Artinya ada persoalan yang bisa dibicarakan, ada permasalahan yang hanya bisa didengar, ada persoalan yang bisa disimpan dalam hati, ya. Ada persoalan yang harus diungkapkan, tapi tidak dengan emosi. 30 tahun menjalani itu nggak gampang. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah anak. Iya kan? Saya, ini cerita sedikit ya teman-teman. Saya untuk menjadikan anak saya kuliah di kedokteran, dan sekarang ini sudah selesai, udah bekerja, udah. Itu juga perdebatan dalam rumah tangga. Tapi ya alhamdulillah kita jalani, kita hadapi, kita dengarkan, beri ada masukan kita ini. Ya, ini kelas saya ya, maksud saya ini di saya, kalau saya gitu ya. Ya kita dengarkan. Kalau kita ini mempunyai cita-cita membawa bahtera ini mau kemana, ya kita dengarkan istri kita. Jangan kita yang mendominasi. Oke lah, saya lewatkan itu. Kalau saya melihat pola pembicaraan, jadi tidak tuntas. Ngerti ya? Tidak tuntas. Mau bicara dipotong, mau bicara dipotong, mau bicara dipotong. Enggak tuntas. Kalau kita ingin mendengarkan sebagai pendengar yang baik, kita dengarkan dulu apa yang lawan kita atau istri kita bicarakan. Udah itu, nah dari pembicaraan ini kita tanyakan ulang. Jangan sampai bicara ditabrak. Akhirnya apa? Nggak tuntas. Kalau nggak tuntas, yang rugi juga kita sendiri. Akhirnya apa? Mengambil kesimpulan yang salah. Gitu ya. Ini masih ada juga yang teman-teman yang melihat video saya kemudian tapping. Bukan. Jadi bukan ngegibah, bukan. Kita belajar dari masalah orang lain. Ya. Ingat, ilmu itu didapat dari sekolah, dari teori, ya kan? Kemudian dari pengalaman diri sendiri, oke? Dan juga pengalaman orang lain. Nah, sementara ini kita mengambil ilmu dari pengalaman orang lain. Saya sementara ini dari rekaman percakapan yang tadi, ya, dari percakapan yang tadi tidak menemukan adanya yang dikatakan, yang ramai diperbincangkan di media itu perselingkuhan. Tidak ada.
Tidak ada kalimat-kalimat yang menuju ke arah perselingkuhan. Faktanya tidak ada. Yang ada hanyalah perselisihan. Selisih keuangan. Ada di sini masalah doa, waktu rumah roboh dan sebagainya. Tidak ada perselingkuhan. Ini, nah kalau ada kata-kata perselingkuhan ini. Ngapain kamu berhubungan dengan lelaki itu? Kemudian ada jawabannya seperti apa? Sudah berapa kali kamu berhubungan dengan lelaki itu? Itu masuk kategori ke arah sana. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana saja kamu melakukan hubungan begitu tuh, di mana aja? Nah, itu baru kaitannya dengan perselingkuhan. Kemudian bagaimana rasanya dengan lelaki itu, misalnya di kata-kata ini, walaupun kata-kata saya ya, kata-kata pancingan ya, itu baru mengarah ke perselingkuhan. Sudah menghabiskan uang berapa dengan lelaki itu, buat apa saja, nah, itu baru ke arah perselingkuhan. Santai aja cara ngomongnya ya, karena pernah juga saya, bukan saya melakukan, tapi pernah saya ini ya, memberikan pembelajaran ya kepada seseorang yang konsultasi ke saya, begitu saya. Dan apa yang saya sampaikan ini teman-teman ya, buat kita belajar, dah itu aja intinya. Kita perlu belajar dari masalah-masalah orang lain. Jangan apatis, jangan cuek, jangan. Ya. Pelajaran yang kita bisa terima dari sini adalah pengalaman orang lain, kita gunakan untuk diri kita. Oh ternyata. Nah ini ada satu juga pengingat kepada teman-teman kita semua, yang laki-laki ya, jangan juga terlalu lebay lah kalau masalah rumah tangga. Ngomong sama istri direkam, ngomong sama istri di videoin, ngomong sama istri jangan. Jadi posisikan ya, apa yang bisa menjadi konten ya, apa yang menjadi urusan yang sifatnya privat, pribadi. Jangan semua direkam sama-sama di ya makasih ya. Semua dibuat konten. Jangan. Nggak usah direkam-rekam. Ya, ingat juga ya, si istri, kadang-kadang suami kita ini iseng ngerekam kita. Istri jangan bilang, iya rekam, nggak apa-apa, jangan bilang, nggak boleh, itu privasi. Lama-lama ini kalau nggak diingatkan, istri mandi pun direkam, belanjaan istri nanti juga direkam, hal-hal yang terkait dengan privat akhirnya direkam semua. Jadi nggak boleh semua direkam, semua jadi konten. Ini pengalaman juga ya. Janganlah ya. Nanti istri masak direkam dari jauh. Kemudian istri mandi direkam. Istri nyuapin anak direkam. Lama-lama kemana-mana. Iya, saya melihat banyak video yang beredar. Tapi bukan video yang kaitannya dengan ini. Itu ya teman-teman ya, banyak hal yang patut kita ambil dari permasalahan orang lain. Ini artinya kita harus belajar dan terus belajar. Mohon maaf ya, saya enggak ini. Perjalanan pernikahan 30 tahun itu enggak mudah.
saya sudah ngalami. Mbak Imbong itu baru 6 tahun. Dengan ekonomi yang mapan, dengan kehidupan yang wow, dengan istri yang cantik, dengan ini yang indah, dengan segala macam kenikmatan. 6 tahun aja nggak beres. Saya sudah 30 tahun. Perjalanan, ya ada namanya naik turun, pasang surut, ya naik turun, pasang surut. Dengan senyuman, dengan tangisan. Kita jalani. Dan itulah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.